Ini ada mualaf ini, mualaf baru diceritain sama Pak Bambang bilang ini mau dibunuh gini masuk Islam. Pokoknya Pak Bambang ceritanya lebih lengkap lagi. Mereka terharu juga kan. Wah ini nambah saudara kita lagi. Oh kamu di sini tenang aja, ada saudara kamu di sini. Sampai yang teman-teman yang lain juga bilang, oh ini saudara saya Abdurrahman begini. Begitu saya mau sholat ini mereka ajak saya, pokoknya ajak ngobrol cerita tentang agama. Mereka ngajak saya buat cerita agama juga. Pokoknya bilang, oh iya kamu bersyukur masuk Islam. Kamu gak usah takut di agama Islam ini, kamu udah tertolong sama Allah. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Adama Entertainment, channelnya tentang video Islam dan juga kisah mu'alaf. Sebelum mulai, jangan lupa untuk like dan juga subscribe ya. Tanpa panjang lebar, ayo kita saksikan. Saya akui antum ini memang sampai segitunya antum mempertahankan agama Islam. Kan pada waktu itu saya kan ditanya, kamu mau masuk Islam, nanti kami penjarakan kamu ke dalam penjara. Kalau kamu masuk kembali ke agama Kristen, pasti kamu bebas dari penjara. Terus kamu pokoknya aman-aman aja lah. Mau pilih masuk Kristen atau agama Islam. Tetapi di situ saya ngotot. Saya tetap agama Islam, saya nggak akan mau pindah ke agama Kristen. Apapun yang terjadi, pokoknya saya agama Islam. Masya Allah. Jadi terus mereka bilang, oh iya dia keras kepala ini. Oke, langsung bawa ke kantor polisi. Langsung dibawa ke kantor polisi. Jadi pokoknya saya cerita sampai setelah pulang dari penjara 4 hari saya ke masjid. Terus kata Ustadz bilang, saya cerita ke Ustadz ini semua, saya dipukul di gini. Terus saya cerita ke Ustadz begini, Ustadz, sama teman saya Arif ini. Teman Arif saya sampai nangis, dia sampai nangis terharu. Aduh teman saya ini gimana? Kamu sampai segitunya antum mempertahankan agama Islam sampai dipukul sampai digini. Saya bilang, saya dalam hati bilang tenang ada Allah, nggak usah takut. Kan antum bilang ada Allah nggak usah. Jadi saya bilang begini, ini kalau saya pulang, saya diusir dari rumah. Saya nanti mau tinggal di mana ini? Terus kata DKM masjid sama pokoknya saya kan udah akrab di masjid itu kan. Semenjak saya masuk Islam, saya sering-sering sholat di situ, ikut kajian terus ya. Jadi seolah-olah masjid ini udah kayak rumah saya. Iya, jadi udah kayak kenal banget semua sama jemaah-jemaah. Jadi mereka bilang, kalau soal itu apapun itu nggak usah takut. Kalau kamu diusir, kamu boleh tinggal di rumah saya kata Ustadz gini, atau di rumah ini, atau di masjid. Di masjid juga kan ada ruangan yang kosong. Jadi nanti kamu tinggal aja di sini. Jadi saya lebih memilih untuk tinggal di masjid. Jadi waktu itu saya bilang begini, Ustadz kalau misalkan saya diusir dari rumah, ya saya tinggal aja di masjid. Gak apa-apa kan Ustadz? Oh iya gak apa-apa. Pokoknya kamu di sini aja. Waktu itu saya di masjid juga saya sholatnya sembunyi-sembunyi. Saya nggak berani keluar bang. Kalau ketahuan aja, aduh masih panas-panasnya bang. Jadi sebegitu saya pulangnya juga malam-malam bang. Udah jam 12. Jadi begitu waktu langsung saya pulang ke rumah. Itu saya pulangnya jam 12 malam. Kalau nggak berani terang-terangan. Jadi saya pulangnya langsung. Itu mereka orang tua saya itu cemas sekali anak saya di mana. Dalam hatinya itu orang tua saya itu kayak, aduh ini dia di mana lagi makan, udah makan belum atau kayak cemas gitu orang tua saya. Jadi pokoknya mereka nggak tidur, udah jam 12 malam. Biasanya kalau di rumah saya itu jam 12 malam itu udah nggak, bahkan bunyi-bunyi aja nggak ada bang, udah tidur semua jam 12 malam. Tapi pada saat itu tumben-tumbenannya itu kumpul semua. Ada tante saya, paman saya, bapak saya, mama saya, bahkan nenek saya pun juga ada. Semua keluarga di situ yang biasa kayak saya ke rumahnya main-main ke rumah. Itu pada jam 12 malam itu mereka semuanya kumpul di situ. Karena mereka saking cemasnya sama saya. Takutnya ini jangan sampai dia keluar dari penjara ini langsung dibunuh lagi dia. Kayak takutnya kan. Jadi mereka tunggu aja gitu. Begitu saya ketuk pintu, saya kan pas sampai begini di rumah saya ketuk pintu begini, mereka langsung teriak bilang, itu Vincent buka pintu. Tahu aja mereka, mama langsung bilang begini, itu Vincent buka pintu. Begitu mama saya buka pintu begitu, saya langsung masuk begini langsung dipeluk. Masya Allah. Saya langsung dipeluk sama mama,
sama kakak adik semua dipeluk. Terus bilang, oh ini Vincent udah balik, oh kamu nggak apa-apa kan, kamu nggak apa-apa kan? Iya mah nggak apa-apa. Terus bilang, aduh mama takut kamu dibunuh nak, soalnya kamu itu masih dicari sampai sekarang. Kalau kamu keluar itu bahaya, kamu nggak boleh keluar, pokoknya kamu pindah sementara ini, kamu keluar kemana biar kamu itu aman, karena kamu lagi dicari, sampai sekarang masih dicari, kata mama saya gitu. Pokoknya mereka itu cemas banget, saya itu kondisinya itu pokoknya harus jaga diri, nggak boleh ini. Saya dikasih uang, keluarga saya itu kumpul uang, ini buat makan kamu. Saya kiranya itu, saya dalam hati saya takut kan, begitu ketuk pintu, anak kurang ajar. Saya dalam hatinya gini, anak kurang ajar ini masuk Islam bikin masalah gitu kan. Tahu-taunya begitu saya masuk langsung dipeluk gini. Masya Allah. Langsung mereka khawatir sama saya gini. Akhirnya hati saya pun langsung tenang kan. Aduh alhamdulillah senang kali. Langsung saya siap pakaian, mama saya siap pakaian, terus pakaian seragam, kan saya kan mau ujian lagi minggu depan. Bilang, oh ini seragam kamu, nanti kamu minggu depan ini ujian, kamu punya kenalan nggak? Oh mak tenang aja mak, saya di masjid aja nanti. Terus kan saya ke sekolah, terus saya dikasih uang nggak tahu berapa tapi banyak lah uangnya, buat makan, buat ini. Terus bilang saya siapin seragam, terus sama beberapa pakaiannya berapa aja. Terus langsung saya dipeluk, dicium, sampai saya didoain mama saya itu, nggak tahu didoain apa, tapi saya doain itu untuk dijaga, terus untuk ya dikasih kesehatan gini. Pokoknya saking cemasnya itu sampai mama saya itu nangis terseduh-seduh sampai takutnya sama saya. Jadi setelah itu, nah karena udah selesai kami ngobrol sampai jam 3 kan. Terus karena saya mau balik ke masjid ini karena nanti bentar lagi mau subuh. Saya bilang nanti kami sholat subuhnya itu jam 5. Jadi saya mau balik dulu. Mama saya pokoknya mereka terdiam aja gitu, kayak nggak sanggup gitu. Oh ya, anak saya bakalan pergi gitu. Terus udah saya langsung salam sama mama saya. Salam sama mama saya, sama bapak, tante, pokoknya sama adik-adik semuanya. Terus saya langsung pergi gitu. Pergi ke masjid. Terus saya sampai di masjid sama teman saya Arif, dinasihatin sama dia. Antum nggak usah takut. Antum berdoa aja sama Allah, semoga aja Allah berikan hidayah pada orang tua antum, pada semua keluarga antum, biar mereka juga masuk Islam. Jangan antum masuk surga sendiri, karena surga itu luas, banyak orang bisa masuk, semua orang bisa masuk. Jadi antum ajak orang tua antum gitu katanya. Jadi bilang kayak gitu kan. Terus saya masih berpikir, aduh orang tua saya masih Kristen gitu, gimana ya biar mereka itu masuk Islam. Akhirnya saya memutuskan, setiap hari kan saya sholat di masjid, terus saya di situ jadi marbot. Kadang-kadang bersihkan toilet, sapu-sapu halaman masjid. Pokoknya kegiatan di masjid saya laksanakan sama teman saya Arif. Kayak berjalan seperti biasa. Lama-kelamaan saya berpikir, saya harus masukkan orang tua saya ke dalam agama Islam. Tapi dengan bahasa saya yang masih terpatah-patah, terus belum bisa untuk mendakwai orang tua itu seperti apa, saya pokoknya belum bisa lah. Jadi saya harus belajar. Tapi saya bilang ke teman saya dulu, saya bilang ke si Arif, bilang, Arif, saya itu pengen belajar agama Islam lebih dalam lagi, yang sedalam-dalamnya, biar saya dakwah ke orang tua, biar mereka itu masuk Islam. Bagaimana biar kita dakwah mereka bisa paham, dan kayak antum dakwah ke anak biar anak bisa terima gitu. Terus kata dia bilang begini, antum mau? Kalau antum mau aja, antum masuk pondok aja.
di pondok itu antum belajar Al-Quran, belajar hadis, terus antum belajar agama, belajar kristologi, belajar perbandingan agama. Tentang antum pokoknya di situ belajar perbandingan agama, tentang agama Islam, agama Kristen, Katolik, antum belajar semua di situ. Jadi kalau antum udah kuasai itu, semuanya antum udah pahami, insya Allah, ana yakin. Begitu antum pulang ke rumah dengan akhlak antum yang berubah, antum baik sama orang tua, insya Allah pasti orang tua akan terima antum dan pasti mudah-mudahan Allah kasih daya ke orang tua antum gitu. Katanya gitu. Terus saya bilang, aduh ini oke, saya pengen masuk pesantren. Terus kata dia gini, kata si Arif, antum serius mau masuk pesantren? Iya serius. Aku udah nggak betah lagi di sini. Soalnya kalau mau keluar aja nggak berani. Pasti dipukul. Jadi kan dia punya HP Android. Waktu itu dia cari-cari pesantren yang cocok buat saya. Dan pesantren ini yang cocok adalah pesantren kristologi, perbandingan agama antara debat antara Kristen sama Islam. Baik. Jadi begitu dilihat-lihat searching, oh ketemulah videonya Ustadz Nababan, Ustadz Syamsul Arifin Nababan, pendiri yayasan ini. Masya Allah. Jadi begitu lihat begini, saya sempat nonton videonya dulu. Videonya itu sampai saya nonton 3 video atau 4 video lah, nonton sampai selesai. Begitu saya nonton ceramahnya, aduh Masya Allah ini bagus banget ini. Langsung teman saya bilang begini, antum pengen ke situ? Iya pengen, nanti coba anda ngomong dulu ke DKM masjid. Begitu ngomong, mereka juga para jemaah di masjid, oh iya nanti kita tunggu aja nanti. Antum semoga nanti kalau insya Allah nanti kalau ada waktu nanti kami kirim antum ke sana ke masjid. Ana berdoa terus, ana bilang ya Allah, ana pengen untuk ke pesantren ini, pengen ke pesantren ini. Pokoknya saya berdoanya pengen datang ke sini, Akhirnya begitu ana ini seminggu kemudian, nggak sampai seminggu lah, 3 hari ya, mungkin 3 hari. Ada orang Jakarta namanya Pak Bambang yang bawa saya ke sini. Namanya Pak Bambang. Dia lagi wakaf Al-Quran ke masjid itu yang saya tinggal di sini. Oh, Masya Allah. Namanya Pak Bambang. Terus dia lagi wakaf Al-Quran kan. Kemudian, nah sebelum dia wakaf Al-Quran, dia perkenalkan diri. Kami dari komunitas wakaf Al-Quran, ingin mewakafkan Al-Quran ke masjid ini. Dan kami dari Jakarta. Terus bla 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 bla. Terus kemudian mereka setelah selesai perkenalan, udah selesai bagi-bagi Al-Quran. Nah di sini DKM masjid saya langsung cepat-cepat samperin orang ini. Wah, ini Bapak, ini di sini kami punya satu anak, dia baru masuk Islam, kemudian dia lagi diincar, lagi dibunuh. Lanjut, saya ada info ya bahwa di channel saja ada YouTube affiliate. Jadi sana kalian bisa check out ataupun berbelanja di channel saya. Di sini saya akan memperkenalkan bahwa di sini kalian bisa berbelanja produk ya. Di sini kalian bisa klik Adama Entertainment di halaman profil, kemudian kunjungi toko dan di sini kalian akan disuguhi berbagai koleksi unggulan begitu mainan, minuman, peralatan konten kreator dan fashion muslim. Kalian tinggal klik dan berbelanja di sana. Atau kalian juga misalnya ingin berbelanja langsung di videonya, kalian bisa lihat di sini. Nah, di sini kalian pilih selengkapnya. Nah, di sini akan muncul produknya ya. Produknya di sini toko mainan, minuman, peralatan, lihat komentar. Dan juga bisa lihat toko Adama Entertainment. Tapi jika kalian misalnya tidak sempat melihat itu, kalian bisa lihat selengkapnya. Nah, di sini juga kalian bisa lihat yang menjadi konten kreator, minuman dan juga pakaian dan aksesoris. Jadi kalian tinggal klik saja videonya. Mau diincar, mau dibunuh. Dia karena dia udah masuk Islam, terus orangnya lagi musuhi sama dia. Jadi Bapak tolonglah bawa dia ke Jakarta. Kalau mau bawa dia ke Jakarta biar sampai sana masukkan dia ke pondok. Itu kata Bapak ini, wah Masya Allah, ya mana orangnya. Begitu ini kan baru selesai sholat Jumat. Saya masih sholat sunnah.
masih sholat sunnah, masih berzikir sama teman saya kan. Masya Allah. Baru selesai sholat sunnah, baru selesai berzikir, langsung Pak Bambang ini bilang, ini Vincent ya, ini Vincent ya. Bilang, iya ya. Oh Masya Allah, selamat, langsung dipelukan. Oh mari dulu bentar, saya ada perlu. Langsung sama DKM Masjid, kami duduk ngobrol gitu. Bilang, oh antum udah masuk Islam ya? Oh iya, antum dimusuhin keluarga mau dibunuh? Bilang, iya. Antum mau ke Jakarta? Ini sekarang? Oh aduh, itu saya nekat sekali pengen Jakarta. Itu cita-cita saya pengen ke Jakarta Pak. Oh saya mau banget Pak. Terus kata, oh ya udah, kamu siap sekarang, siap-siap ini apa yang mau dibawa untuk kamu, keperluan kamu yang mau dibawa, kamu siapkan. Nanti jam 3 ini kita langsung terbang pesawat. Masya Allah. Saya dalam hatinya kan, yang selesai sholat Jumat ini saya berzikir, ya Allah, saya pengen kali cepat-cepat ke Jakarta karena saya di sini nggak tahan lagi. Apalagi kalau saya jumpa sama teman, pasti mereka mukanya asam sama saya. Serius, saya kalau jumpa sama teman saya, itu mukanya udah kayak nggak teman lagi, bang. Nggak teman lagi, serius. Orang asam lagi, kayak benci gitu. Jadi begitu saya doanya itu pengen cepat-cepat pergi, udah nggak betah lagi. Begitu saya sholat sunnah langsung disamperin sama Pak Bambang, terus ya udah saya langsung pulang ke rumah, dikasih angkot pulang ke rumah. Saya pulang ke rumah ini langsung saya ceritain ke orang tua, mama, karena saya saking senangnya kan, mama, ini apa? Saya mau ke Jakarta sekarang ini. Saya mau ke Jakarta sekarang. Itu kan udah beberapa minggu kan, udah ujian, selesai ujian kan. Selesai ujian terus ijazahnya belum ini. Udah selesai ujian akhirnya alhamdulillah. Langsung saya pulang ke rumah, langsung bilang ke orang tua, bilang, oh saya mau ke Jakarta sekarang. Mama saya langsung bilang, serius mau ke Jakarta betul? Iya mau ke Jakarta sekarang ini. Mana pakaian dong? Kayak gitu kan. Mana pakaian saya? Siap-siap pakaian non tas. Mama saya sampai marah-marah. Ini mau ke Jakarta mau ngapain? Ini pasti mau dijual atau mau dibawa ke Irak buat ditembak ini anak ini. Pikiran mama saya udah jahat kayak. Kan biasanya gitu bang, kan namanya orang tua. Betul. Kan. Kalau mau udah diterbang-terbang sampai pesawat ke mana-mana pasti khawatir kan orang tua saya. Mama saya nggak setuju kali sama saya ke Jakarta. Pokoknya mama nggak mau kamu ke Jakarta. Pokoknya kamu di sini aja. Tapi kamu sembunyi aja di mana kamu. Bentar dulu. Mama saya sampai nangis. Pokoknya saya bilang, aduh saya juga kayak gimana ya, mama saya nggak mau saya ke Jakarta, tapi saya pribadi saya pengennya ke Jakarta. Bapak saya mendukung, bapak demi masa depan kan, terus demi keselamatan saya juga. Akhirnya bapak saya bilang begini, udah mama kamu nggak usah ladenin mama lagi, nanti mama biar bapak yang ngurus aja. Mama saya sampai saking kesalnya itu, kalau kamu ke Jakarta, kamu nggak usah lihat mama lagi gitu, kata mama gitu. Kalau kamu ke Jakarta, kamu nggak usah lihat mama lagi. Mama saya sampai nangis kan, udah ke dapur terus kayak duduk aja sendiri gitu. Bilang, ini anak ke Jakarta ngapain nih? Saya langsung bilang, saya ke Jakarta, saya berangkat sekarang ya. Nggak dijawab. Terus saya langsung jalan. Mama saya kan nangis di dapur. Akhirnya saya udah langsung ke masjid, terus sama Pak Bambang, langsung udah saya berangkat ke Jakarta. Yang herannya ini, Pak Bambang pesan pesawatnya 3 hari sebelum berangkat ke Jakarta. Hari ini jam 3 berangkat kan. Saya hari ini mau berangkat ke Jakarta, baru mau pesan tiketnya. Terus, kok bisa-bisanya itu kami satu pesawat, tempat duduknya sama. Baru kemudian, pesawatnya itu berangkatnya jam 3. Kami harus siap-siapnya jam 3, pesawatnya berangkatnya jam 4 atau jam 5 lah. Jam 4, pesawat berangkatnya jam 4. Kalau kami telat sedikit, hangus tiket kami kan. Alhamdulillah tiket kami sampai kami sampai telat.
sampai ke Kupang jam 5. Pesawatnya di cancel. Ada kendala apa gitu katanya, ada kendala gitu. Masya Allah. Ada kendala gitu, jadi pesawatnya di cancel bang. Jadi antum telat ceritanya itu. Iya, kami sampai pesawatnya berangkat jam 4. Kami sampai Kupangnya udah jam 5. Tiketnya udah hangus, udah nanti kita pesan aja lagi. Tahu-tahu sampai ke bandaran, katanya berangkat tiket jam 4 itu di cancel karena ada kendala. Nggak tahu kendala apa. Masya Allah, Pak Bambang senang sekali. Aduh, alhamdulillah. Ini gara-gara si Vincent ini, katanya si Vincent ini. Gara-gara dia makanya pesawatnya di cancel. Gak tahu ya gimana. Memang udah rencananya Allah. Mungkin Allah yang tunda pesawat itu karena ada saya gitu. Jadi nggak nyangka juga ya, udah satu pesawat, pesawatnya di cancel lagi, terus berangkat juga. Akhirnya datanglah ke Jakarta. Saya tinggalnya di rumah Pak Bambang. Selama berapa bulan lah, hampir setahun lah, 5 bulan atau 6 bulan. Pokoknya saya di rumah Pak Bambang aja, saya bantu-bantu pokoknya bersihkan rumah, halaman, segala macam. Terus pokoknya waktu sholat, saya sholat, karena sholatnya nggak jauh dari masjid. Saya dikenalkan sama Pak Bambang, dia bilang, ini ada mualaf baru, diceritain sama Pak Bambang, bilang dia ini mau dibunuh, gini masuk Islam. Pokoknya Pak Bambang ceritanya lebih lengkap lagi. Sampai jamaah masjid bilang, sampai mereka terharu juga kan. Wah, ini nambah saudara kita lagi. Oh, kamu di sini tenang aja, ada saudara kamu di sini. Sampai yang teman-teman yang lain juga bilang, oh ini saudara saya Abdurrahman begini. Begitu mereka baik-baik juga orang di Depok sini ya. Begitu saya mau sholat ini, mereka ajak saya, pokoknya ajak ngobrol, cerita tentang agama. Mereka ngajak saya buat cerita agama juga. Pokoknya bilang, oh iya kamu bersyukur masuk Islam, begini. Islam itu agama. Pokoknya kamu gak usah takut di agama Islam ini, kamu udah tertolong sama Allah gitu. Jadi pokoknya saya dinasihatin, dikasih inspirasi, terus dikasih semangat buat belajar agama. Terus karena udah 6 bulan di pondok pesantren, akhirnya Pak Bambang bilang ke saya, karena dari kampung, yang dari Soe, yang ustadz-ustadz dari kampung saya itu udah nanya, bilang, ya, Abdurrahman gimana? Udah masuk pondok belum? Kata Pak Bambang, belum, ini bentar lagi mau masukin dia. Karena udah nanya kayak gitu, akhirnya Pak Bambang bilang, Vincent, sekarang saatnya kamu masuk ke pondok dulu, karena kata ustadz kamu harus masuk ke pondok, bukan kamu di sini mau ini. Karena tujuan ustadz itu kamu harus jadi ustadz besar biar dakwah ke kampung gitu. Katanya gitu kan. Jadi akhirnya saya juga siap, bilang, oh saya senang kali. Bahkan saya saking semangatnya itu, saya pengennya sekarang aja, jangan tunggu besok lagi. Karena kata Pak Bambang, nanti besok kamu siap-siap kita ke pondok Anaba ini, karena udah ditunjukin alamatnya kan dari sana. Nanti kamu siap-siap besok, nanti kita ke pondok Anaba ini buat ini daftar kamu di sana. Alhamdulillah hari pertama datang ke sini belum ketemu ustadz, masih ditunda beberapa hari lagi. Nanti ada ustadz dulu ngomong dulu setuju atau enggak, baru bisa diterima di sini. Tapi saya saking semangatnya, saya sampai karena mau masuk di sini aja saya bilang, aduh ini kapan ya? Sampai nggak sabar banget gitu. Kenapa besok? Kenapa ditunda lagi 2 hari lagi? Aduh. Saya terus berdoa bilang, ustadz, semoga aja ada di pondok biar bisa masuk. Begitu pas kami datang kali keduanya, ada Ustadz Nababan. Masya Allah. Diceritain lah sama Pak Bambang, ini ada mualaf gini. Akhirnya kata Ustadz, oh iya siap. Pesantren ini menerima ini mualaf. Pesantren ini khusus untuk mualaf juga kan, untuk membina para mualaf untuk menjadi dai. Akhirnya saya diterima dan pondok ini gratis juga. Masya Allah. Gratis untuk bagi para mualaf. Di sini belajar kristologi, belajar perbandingan agama tentang agama Islam dan Kristen. Dari situlah akhirnya saya diterima dan belajar di sini ya sampai sekarang ini. Alhamdulillah masih istiqomah di sini. Masya Allah. Udah berapa bulan nih kalau boleh tahu di sini? Ya. Udah berapa bulan di sini? Kalau saya di sini masuknya 2020 ya. 2 tahun ya.
Saya datang ke Jakarta 2019. Oke, Masya Allah. Iya 2000 Masya Allah. 2 tahun. Akhirnya saya senang sekali banget ya. ketemu dengan teman-teman soleh. Waktu saya datang ke sini, teman-temannya baik banget terus. Apalagi belajarnya perbandingan agama. Ini cita-cita saya ini belajar perbandingan agama. Karena orang tua saya kan Kristen. Oke. Bagaimana cara kita ngomong ke mereka tentang agama Kristen, agama Masya Islam. Allah. Jadi antum di sini nyantri di sini tujuannya untuk belajar dan untuk Iya. memberikan nanti dakwah ke dakwah keluarga ke dan lingkungan antum di sana mungkin ya. lingkungan. Masya Allah. Tapi tadi Masya Allah ya, ini saya hampir nggak bisa interaktif sama antum nih, Masya Allah. Antum sangat luar biasa, Mas Abdurrahman, Bung. Misalnya gini ya, kalau misalnya bapak sama mama misalnya nonton gitu, pengen ngomong apa, ada nggak kira-kira? Seandainya misalnya mereka nonton gitu. Kalau misalkan orang tua saya lagi menonton video ini, ada hal yang pengen saya sampaikan, yaitu semoga aja Allah memberikan umur yang panjang kepada orang tua saya sampai nanti suatu saat saya mendapatkan ilmu yang banyak agar aku bisa berdakwah kepada orang tua. Amin. Ya, aku akan berusaha untuk merubah sikap, untuk tidak melawan kepada orang tua, untuk menjadi anak yang baik dan berbakti kepada orang tua. Dan saya berjanji, berarti saya akan merawat orang tua saya di masa tua nanti, karena orang tua saya sekarang udah umuran, jadi siapa lagi yang akan merawat mereka kalau bukan kami dan termasuk saya. Jadi satu yang saya sampaikan, semoga orang tua saya menjaga kesehatannya, dan semoga Allah menjaga kesehatannya, Allah berikan rezeki, berikan ketenangan, dan Allah berikan hidayah lah. Pastinya, Masya Allah. Itu saja yang bisa. Masya Allah. Luar biasa Mas, Bung Abdurrahman, Masya Allah. Saya sampai terdiam nggak bisa ngomong apa-apa nih. Sedih banget ya perjalanan, Masya Allah ya. Sampai di Anaba ini. Baik, Mas Bung Abdurrahman, kalau mungkin ada pesan-pesan untuk kepada para yang Muslim dari lahir nih, yang Islam dari lahir, mau pesan-pesan apa kira-kira? Tafadhol. Bagi yang Muslim, bagi lahir yang sudah lahir dari awal gitu, dari kecil, mereka itu sangat bersyukur ya, karena orang tua mereka itu udah Islam, terus mereka dilahirkan dalam keadaan Islam. Jadi sepatutnya itu mereka bersyukur karena Allah menakdirkan mereka untuk masuk ke dalam surga tanpa mereka harus mencari sini, mencari sana. Tepat. Sedangkan saya dilahirkan dari orang yang Kristen, terus saya tidak paham tentang apa-apa, namun Allah memberikan saya hidayah, dan saya butuh perjuangan dari dulu jalan yang sebelumnya itu bengkok-bengkok, kemudian saya menemukan jalan yang lurus. Masya Allah. Dan disinilah saya harus belajar, terus ya istiqomah buat istiqomah dalam agama ini, agama Islam. Jadi buat kalian yang sudah lahir dari dalam agama Islam, sejak agama Islam, tetaplah istiqomah. Janganlah pernah kalian bersangka buruk sama Allah. Kemudian tetaplah istiqomah dan menjaga sholat kalian. Karena suatu saat nanti amal yang akan ditanya adalah amalan sholat. Jadi jagalah sholat kalian. Baik. Mungkin itu saja yang Baik. bisa sampaikan. Oke, Masya Allah. Nah, sebelum kita tutup, Bung Abdurrahman,
Mungkin juga bagi para mualaf nih, apa pesan-pesan nih bagi para mualaf yang kemudian dia masih kadang-kadang masih ragu, kemudian dia masih beberapa ujian yang mereka ada alami kayak gitu, mau pesan apa kira-kira? Pesan yang ingin saya sampaikan kepada para mualaf yang baru masuk Islam, terutama yang beragama Kristen, meskipun kalian itu diancam atau kalian diusir atau diasingkan oleh keluarga atau diasingkan oleh teman-teman kalian dan saudara dan lain sebagainya, kalian yakin dan percayalah bahwa Allah itu bersama kita. Janganlah kita takut dan bersedih karena kita mualaf ini udah dijanjikan surga dan kita harus benar-benar meraih surga itu. Masya Allah. Janganlah kita malas-malas gitu. Jangan terleleh oleh. Oke. Seperti itulah kisahnya, bagaimana kan kisahnya ini sangat menginspirasi kita bahwa kita itu sebagai umat muslim, dengan adanya video ini kita itu menjadi terinspirasi bahwa kita itu bisa lebih baik lagi untuk menjadi seorang pribadi muslim yang lebih baik lagi. Dan dengan video ini juga mungkin kalian juga yang mungkin non muslim ya, yang menyaksikan ini, kalian juga mungkin ada gambaran seperti apa bahwa agama Kristen itu tidak selalu misalnya benar ya, karena banyak juga kontradiksi di sini bahwa agama Kristen, agama non Islam misalnya gitu ya, jika orang-orang mereka itu mualaf itu karena apa, kebanyakan itu mereka itu tahu bahwa Islam itu adalah agama yang benar, agama yang lebih masuk akal daripada agama-agama lainnya. Dari mana kita itu bisa tahu hal itu ya, karena kita mempelajari Al-Quran dan pelajari agama Islam gitu. Kita itu harus terbuka, harus berpikir terbuka, harus maksudnya kita itu harus mencerminkan bahwa kita itu sebenarnya itu Indonesia itu emang toleransi ya, tapi ketika kita dihadapkan dengan sesuatu agama gitu ya, kita harus mengkaji misalnya agama Kristen seperti ini, agama Hindu seperti ini, agama Islam juga seperti ini, dan berbeda-beda ya, karena di Indonesia itu banyak sekali agama ya, tapi kebanyakan di channel ini adalah tentang agama dari non muslim ke muslim, dikarenakan agama Islam adalah agama yang paling sempurna di dunia ini. Sampai akhir zaman pun Al-Quran itu berkata bahwa Allah itu akan menjaga Al-Quran sampai hari akhir. Nah, semoga yang menonton video ini bisa terinspirasi ya, dan semakin kuat lagi imannya, terutama agama Islam ya. Dan jika yang nonton adalah non muslim juga, kalian cobalah untuk berpikiran terbuka dan seperti apakah Islam dan sebagainya. Jangan sampai kita itu banyak kan ada seperti Islamofobia dan sebagainya, tidak suka kerudung, tidak suka pengajian, tidak suka apapun yang padahal kan kita menjalankan agamanya masing-masing. Tapi jangan sampai kita itu sampai intoleransi. Nah, seperti itu. Nah, bagi kalian yang belum subscribe juga ya, silakan itu subscribe dan juga like dan juga komentar ya, agar kita itu bisa bersilaturahmi. Agar kita itu, karena di kolom komentar ini ya, di channel ini kebanyakan itu agama muslim dan non muslim itu suka ada ya, dan suka ada yang membalas dan sebagainya. Dan kemungkinan jika ada misalnya kata-kata atau komentar-komentar yang sangat bagus ya, mungkin saya akan melike-nya ya, dengan like dan juga tanda hati. Seperti itulah bagaimana kisahnya ya. Dan jika kalian suka, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. Dan nantikan video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.